Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sefanya 3 ayat 17. Mari kita datang ke hadirat-Nya dengan bersorak-sorai, seraya menyanyikan Kidung Jemaat 3. Kami puji dengan riang. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung atas pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tak pernah lekang oleh waktu. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Minggu ini kita memasuki bulan budaya dengan tema disiplin dan berbagi. Maka sebagai warga kerajaan sorga, kita wajib menyatakan syukur kepada Allah dengan menaati perintah-Nya dan peduli dengan sesama. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini hendak merenungkan tema peduli dengan penderitaan sesama, maka kita mau diingatkan untuk senantiasa memancarkan kasih Allah pada sesama. Sebab Allah juga senantiasa memberikan kasih-Nya kepada kita. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa di hadapan Allah. Kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi.
Ya Tuhan Allahku, inilah pengakuan dosa kami. Sebagai umat-Mu, perilaku kehidupan, tindakan, dan perkataan kami sering menyimpang dari kehendak-Mu, mengandalkan kemampuan teman atau kekuatan supranatural lain yang kami rasa lebih mumpuni ketimbang mengandalkan-Mu ya Tuhan. Cara hidup kami tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami telah melalaikan tugas pengutusan-Mu dan tidak mengarahkan hati dan kehidupan kami kepadamu. Kami mohon, ampuni kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Marilah kita ungkapkan penyesalan kita dengan menyanyikan NKB 128, bait 1, 2, Ku berserah kepada Allahku. Saudara-saudara, silakan bangkit berdiri. Inilah berita anugerah Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7-9. Demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Bersukacitalah
Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Ya Allah Sang Rahim, kami datang saat ini ke hadirat-Mu. Kami merindukan mendengar sabda-Mu dalam keringkihan kami ketika kami harus berhadapan dengan segala permasalahan-permasalahan kami di dunia ini. Maka saat ini biarkanlah Engkau menyapa kami dalam kerinduan kami, agar kami menjadi orang-orang yang lebih peduli terhadap sesama kami. Biarlah Engkau hadir dalam setiap keputusan yang kami ambil, agar kami layak menjadi anggota kerajaan sorga. Oleh sebab itu, ya Allah, bercakaplah, sapalah kami dalam Kristus Yesus oleh penyertaan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar Ibu Bapak? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun kita semua saat ini berada dalam rumah masing-masing. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki bulan Agustus, artinya kita memperingati bulan kemerdekaan yang memperingati pada tanggal 17 Agustus nanti. Namun bukan hanya itu, bulan ini kita juga akan merayakan bulan budaya. Panitia Bulan Budaya memberikan tema besar, yaitu disiplin dan berbagi. Tema ini kemudian dijabarkan dalam beberapa minggu ke depan mulai hari ini, dan tema kita pada minggu ini adalah peduli dengan penderitaan sesama. Maka kita akan melihat bagaimana kita sebagai warga kerajaan sorga peka terhadap penderitaan sesama, terhadap kesusahan orang-orang di sekitar kita, dan kita juga harus memiliki aksi nyata untuk membantu sesama kita. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Matius 14, ayatnya yang ke-13 sampai 21. Perikopnya berjudul, Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ, dan hendak mengasingkan diri dengan perahunya ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah itu diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mau membaca firman Allah, merenungkan dalam hidupnya sehari-hari, serta melakukannya. Haleluya. Haleluya.
Saudara-saudara, sebagai makhluk sosial, kita tentu membutuhkan pertolongan orang lain. Atau kita pasti pernah menolong orang lain. Namun pertanyaannya, seberapa sering kita membantu orang lain? Atau pertanyaan berikutnya, mana yang lebih sering kita lakukan? Atau yang lebih kita suka, membantu orang lain, membantu sesama kita manusia, atau justru kita lebih senang ketika kita dibantu. Misalkan saja ketika kita melihat ada orang sepeda motor yang kecelakaan, apakah kita dengan segera akan membantunya? Atau justru kita akan berpikir terlebih dahulu, nanti kalau berurusan dengan polisi, saya akan repot. Atau kalau ke rumah sakit, siapa yang akan menanggung biaya rumah sakit? Banyak dari kita tidak mau kerepotan untuk urusan seperti ini. Ibu Bapak, bacaan kita kali ini dari Matius 14 ayat ke-13 sampai 21, LAI memberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Memang cerita mukjizat ini dimulai pada ayat ke-15, tetapi pelayanan Yesus, kasih Kristus sudah dimulai sebelumnya, yaitu pada ayat ke-14. Bacaan ini menunjukkan bagaimana Yesus peka terhadap sesama. Dalam perikop kali ini, setidaknya saya mencatat 2 kebaikan. Jika ibu bapak punya catatan lain tentang kebaikan Yesus dalam perikop ini, silahkan. Tapi saya mendapatkan 2 kebaikan Yesus. Pertama, pada ayat 14 ketika Yesus berbelas kasihan kepada orang-orang yang sakit. Ibu bapak, saudara-saudara, sebenarnya Yesus bisa saja menolak permintaan orang-orang yang meminta disembuhkan oleh Yesus. Kenapa? Sebabnya saat itu Yesus dalam kondisi yang bermacam, perasaan Yesus begitu beragam ketika saat itu. Di perikop sebelumnya dijelaskan bahwa sepupu Yesus baru saja terbunuh. Terbunuhnya dengan kepalanya dipenggal di dalam penjara. Siapakah itu? Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis dibunuh, Yesus memutuskan dengan para murid untuk pergi ke tempat yang sunyi untuk melakukan mencari tempat yang lebih sunyi dan sepi. Hal ini menunjukkan kalau saya berandai-andai menjadi Yesus, saya merasa bahwa saat itu perasaan Yesus sangat campur aduk. Mungkin Yesus sedang sedih karena sepupunya baru saja meninggal, atau Yesus mungkin juga sedang menghindar dari pengejaran tentara-tentara Herodes. Karena bisa jadi yang berikutnya akan diincar adalah Yesus. Tapi saudara-saudara, dari bacaan kita jelas bahwa Yesus menyingkirkan perasaannya itu. Yesus lebih mengutamakan untuk menolong orang banyak. Dia memilih untuk menunjukkan kasihnya kepada sesama manusia. Intinya adalah pekerjaan Tuhan harus diutamakan dalam segala hal. Kepedulian Yesus yang kedua tentu saja di ayat yang ke-16, yaitu bacaan inti kita hari ini. Ketika Yesus menunjukkan belas kasihannya waktu memberi makan 5.000 orang. Alkitab mencatat 5.000 orang laki-laki, walaupun banyak perdebatan tentang jumlah ini. Ada yang mengatakan bahwa jumlahnya bisa lebih banyak. Ada juga yang mengatakan bisa jadi jumlahnya tidak sampai 5.000 karena mereka meragukan tentang metode perhitungan saat itu. Tapi ibu bapak biarkanlah itu menjadi urusan
para teolog, biarkanlah keributan itu menjadi perdebatan di ranah para akademisi. Kita yakini bahwa saat itu Yesus melakukan kasih dan menolong sesama. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Yesus itu adalah seorang musafir. Yesus itu pasti tidak punya uang yang banyak. Lalu, perlukah Yesus memberikan makan orang sebanyak itu? Sekali lagi, jika saya menjadi Yesus, saya pasti akan berpikir, sekalipun saya adalah orang kaya, mungkin saya tidak akan berani memberi makan seluruh orang banyak itu. 5.000 orang, bayangkan. Kalaupun saya orang kaya, saya mungkin hanya akan memberi makan 100 orang, 500 orang, atau orang-orang yang hanya saya kenal. Apalagi bacaan ini mengatakan itu sudah malam. Kita bayangkan kalau situasinya sudah malam, katakanlah analoginya, mukjizat yang Yesus lakukan itu adalah sebuah acara, dan acaranya sudah selesai. Harusnya jika hari sudah malam, orang-orang itu boleh pulang dan kembali ke rumahnya masing-masing, sehingga Yesus tidak memiliki tanggung jawab untuk memberikan mereka makan. Tetapi Yesus di sini sekali lagi menunjukkan belas kasihannya kepada orang banyak. Sekalipun sebenarnya ketika Yesus tidak melakukan itu, Yesus tidak kehilangan pamor, sebab sebelumnya Yesus sudah melakukan mukjizat yang besar dengan menyembuhkan orang-orang sakit. Saudara, jelas sekali Yesus memberikan isyarat bahwa menolong orang tidak perlu melihat waktu, apa yang kita miliki, ataupun memilih-milih orang yang perlu kita tolong. Saat ini kita tahu banyak sekali orang-orang yang berbuat kebaikan ketika melihat siapa yang ditolong, seberapa penting kita menolongnya, dan lain sebagainya. Maka belajarlah dari cerita ini bahwa Yesus tidak pernah memikirkan hal itu ketika akan menolong sesama manusia. Saudara-saudara, mungkin di antara kita ada yang berpikir seperti ini. Ya jelas saja, dia kan Yesus, dia kan Tuhan. Jelaslah dia menunjukkan kasihnya kepada setiap orang. Yesus kan bukan manusia. Kalau begitu, mari kita lihat bagian lain dari kisah 5 roti dan 2 ikan ini. Kisah 5 roti dan 2 ikan ini menceritakan bahwa para murid mendapatkan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Matius tidak secara jelas menjelaskan bahwa siapa orang yang memberikan 5 roti dan 2 ikan itu. Mari kita membaca dari Yohanes 6 ayat 8 sampai 9. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Saudara-saudara, anak kecil ternyata yang memberikan makanannya untuk orang banyak itu. Mari saat ini kita belajar dari anak kecil itu. Mari saat ini bagaimana seorang anak memberikan bekalnya yang dia miliki untuk 5.000 orang. Sesuatu yang jumlahnya sangat kecil. Bahkan Andreas, murid Yesus, yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus, tidak percaya dan tidak yakin bahwa 5 roti dan 2 ikan itu cukup. Saudara-saudara, mungkin anak itu memberikan semua bekal yang dia miliki. Artinya, saat itu anak itu mempertaruhkan jatah makan malamnya. Ada juga para ahli yang mengatakan bahwa kemungkinan 5 roti dan 2 ikan itu adalah
jatah makan untuk anak itu dan seisi rumahnya. Artinya, selain mempertaruhkan jatah makannya, anak itu juga mempertaruhkan jatah makan keluarganya. Tapi dari anak kecil ini, kita belajar sebuah iman yang besar. Bahwa untuk memberikan kepada sesama, Allah tidak akan membiarkan kita kekurangan. Allah tidak akan membiarkan orang yang memberi menjadi kehilangan. Saudara-saudara, menolong sesama itu sederhana, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita ingat. Pertama, saudara-saudara siap sedialah menolong sesama. Saat menolong sesama, kita tidak perlu banyak berpikir tentang kondisi kita, siapa yang kita bantu, atau melihat tempat. Lakukanlah, segera lakukanlah. Sebagai tanggung jawab kita, sebagai warga kerajaan Allah. Yang kedua, lakukanlah pertolongan itu dengan kerelaan. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, lakukanlah semua itu dengan kerelaan. Yang ketiga, lakukanlah itu dalam perspektif iman kita kepada Allah. Karena ketika kita memberi yakin bahwa Allah menginginkan kita melakukannya. Ketika kita yakin kita memberi atas keinginan kita, atas kasih kita kepada Allah, kita sudah menunjukkan kasih yang daripada Allah sendiri. Maka saudara-saudara, ketika kita memberi dengan iman, kita bisa berlaku seperti anak kecil tadi, yang tanpa ragu memberikan seluruh miliknya untuk diberikan kepada orang banyak. Kiranya Allah Sang Rahim memberkati kita. Amin. Dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolonganku datang dari-Mu. peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani
Bersama dengan umat Allah di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Ibu Bapak kita menyampaikan syafaat kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Sang Rahim yang kami kenal dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur atas hari Minggu yang indah ini, kami boleh melakukan ibadah pada saat ini. Bapak, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami, yang Engkau tetap menyertai kami. Allah, berikanlah kami ketenangan untuk kami menerima hal-hal yang tidak dapat kami ubah, dan berikan kami keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kami ubah. Berikan kami kebijaksanaan untuk mengetahui segala perbedaan-perbedaannya, sehingga hidup kami terus memancarkan kasih Kristus bagi sesama. Ya Allah, kami berdoa bagi pendidikan anak-anak kami, khususnya dalam masa pandemi ini. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami, berikan akal budi hikmat kepada anak-anak kami. Berkati mereka dalam proses pembelajaran mereka, berkati sekolah-sekolah, dan berkati juga segala media yang mereka gunakan, baik handphone, kuota, dan seterusnya, agar mereka bisa mendapatkan semuanya dengan mudah. Ya Allah, kami berdoa secara khusus untuk penanganan COVID-19, tenaga medis, lembaga pemerintah yang berjuang untuk menangani COVID-19 ini. Berkati segala usaha mereka untuk menemukan vaksin dan obat. Berkati juga obat-obatan yang mereka konsumsi agar obat-obatan itu menjadi sarana untuk kesembuhan. Berkati orang-orang yang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang meninggal dunia, berikan penghiburan kepada mereka. Ya Allah, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, jauhkan bangsa dan negara ini dari bencana dan berita-berita bohong, jauhkan dari konflik yang memecah belah bangsa ini. Kami berdoa juga untuk bencana alam yang berada dimanapun, kiranya Tuhan yang memberkati orang-orang yang mengalami bencana, kedukaan, karena kehilangan harta benda. Ya Allah, pada hari ini kami berdoa juga untuk orang-orang sakit, khususnya anggota Jemaat GKI Jati Asih. Khusus kami berdoa untuk Bapak Evert Palinkahu, Bapak Edi Mulyono, Ibu Lauren, Bapak Hendrik Laimuslo, Ibu Tiominar Silaban, Bapak Yonatan, dan Ibu Vita yang sedang karantina di rumah. Bapak, berkatilah mereka, sembuhkan segala obat makanan, berkati juga para perawat yang merawat mereka dan keluarga yang mengurus serta menjaga mereka. Bapak, kami berdoa juga untuk gerejamu ini, GKI Jati Asih, biarlah gerejamu ini tetap memancarkan berkat Tuhan, memancarkan kasih Tuhan bagi sesama manusia, khususnya bagi orang-orang di sekitar GKI Jati Asih. Berkati para pengurus, majelis, pendeta, penatua, dan orang-orang yang bekerja di lingkungan gerejamu ini. Kami juga berdoa untuk perluasan komplek GKI Jati Asih agar Tuhan memberkati dan memenuhi segala kebutuhannya. Ya Allah, tak lupa kami berdoa bagi gerejamu GKI Kelapa Cengkir, Bajem Gembrong, agar Tuhan segera menyelesaikan segala pergumulan dan permasalahan di gerejamu ini. Bapa, doa yang jauh sempurna ini
akan kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam kecobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nats persembahan kita pada hari ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan pada saat ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat ibadah tatap muka yang akan datang, atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Jati Asih seperti yang tertera pada layar. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan pada minggu hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang mau memberkati persembahan yang kami berikan ini supaya
persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat buat sesama kami, boleh menjadi berkat juga Tuhan buat pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kiranya Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang mengelola, berikan mereka hikmat Tuhan agar persembahan ini sedapat mungkin dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Saudara-saudara, kembalilah ke kehidupanmu, serta penuhilah hatimu dengan kasih Allah. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Hendaklah kamu mengarahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan, sehingga hidupmu berdampak pada relasi dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan semesta. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber segala karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus, kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, mengukuhkan, dan mengokohkan imanmu. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.